Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita dari surat At-Tahrim. Kita masuk pada ayat yang berikutnya di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka Jahannam. Wa quduhan nasu wal hijarah. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Yang di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang kasar lagi keras. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang mereka tidak membangkang apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan mereka mengerjakan apa yang mereka diperintahkan. Ayat ini masih terus berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Pada pertemuan yang lalu telah kita bahas bagaimana Allah menegur dua istri Nabi yang melakukan kesalahan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha dan Ummul Mukminin Hafsah radhiyallahu taala anha. Setelah itu Allah lanjutkan ayatnya setelah menasihati mereka, kata Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman. Yang ini menunjukkan bahwasanya nasihat yang disampaikan oleh Allah kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam juga berkaitan dengan kaum mukminin secara umum. Makanya setelah Allah berbicara tentang keluarga Nabi, Allah lanjutkan dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Berarti apa yang disampaikan kepada keluarga Nabi juga nasihat bagi kita semua. Kata Allah, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Jagalah diri kalian. Qu artinya jadikanlah wiqayah, penghalang. Ya, wiqayah antara kalian dengan neraka Jahannam. Jagalah diri kalian, istri kalian dan anak-anak kalian. Yang ini dalil bahwasanya orang beriman, para lelaki tidak boleh egois. Dia tidak boleh hanya memikirkan dirinya sendiri. Allah tidak mengatakan ku anfusakum nara, jagalah diri kalian dari neraka Jahannam. Tapi Allah lanjutkan wa ahlikum, keluarga kalian. Maka tidak boleh seorang laki kemudian egois berkata, mau istri saya masuk neraka enggak ada masalah ya. Yang penting saya masuk surga, nanti diganti bidadari di surga ya. Ya, jangan. Tetapi wajib bagi dia untuk menghalangi istrinya dan anak-anaknya dari neraka Jahannam. Ya. Dan Allah tidak mengatakan jagalah diri kalian dari maksiat, tetapi Allah langsung mengatakan jagalah diri kalian dari neraka Jahannam. Kata sebagian ulama, kenapa? Karena maksiat pasti mengantarkan kepada neraka Jahannam. Ya, karena maksiat pasti langsung mengantarkan kepada neraka Jahannam. Yang Allah ingatkan juga, ya, sebelum kalian mencegah orang lain dari neraka Jahannam, cegahlah istrimu dan anak-anakmu. Karena bisa jadi kemaksiatan tersebut terjadi dalam rumahmu, bukan di luar, terjadi dalam rumahmu. Bisa jadi kau membawa alat-alat yang mendatangkan kemungkaran dalam rumahmu. Bisa jadi kau mengajari anak-anakmu melakukan kemungkaran tanpa kau sadari. Saya contohkan seorang suami istri kemudian nonton sinetron di hadapan anak-anaknya. Secara tidak langsung dia mengajari anak-anaknya untuk nonton sinetron. Kemudian naik menjadi nonton bioskop lama-lama. Bioskop syar'i. Lama-lama ya. Jadi terkadang kita di keluarga bisa mengajari anak-anak kita untuk masuk dalam neraka Jahannam. Maka Allah ingatkan, jangan sampai orang-orang yang kau cintai, istrimu, anak-anakmu, justru kau jerumuskan dalam neraka Jahannam. Maka sebelum kau berbicara untuk mengingatkan orang di luar, perhatikanlah anak istrimu. Jangan sampai anak istrimu terjerumus dalam neraka Jahannam, karena bisa jadi sumber neraka Jahannam diawali dalam rumahmu sendiri. Allah ingatkan tentang bahaya neraka tersebut. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa quduhan nas wal hijarah." Yang neraka tersebut sangat mengerikan. Kenapa? Karena bahan bakarnya adalah manusia dan batu ya. Kita tahu kalau secara umum bahan bakar
Mungkin bensin atau bahan bakar adalah kayu yang dibakar keluar api. Tapi ternyata di neraka bahan bakar adalah manusia dan batu. Batu, kata sebagian ulama, ya, dia menjadi bahan bakar itu sangat panas, ya. Karena dia selain membakar, dia juga menempel di tubuh manusia, ya. Orang mungkin dibakar, beda lagi kata orang ditempelkan misalnya dengan batu bara yang sedang terbakar ditempelkan di kulitnya. Ini menambah kepedihan. Bukan cuma nyala api yang menyerang, bahkan panas batu tersebut juga menempel di kulitnya. Dan ini lebih panas daripada hanya sekedar nyala api. Dan ternyata di neraka jahanam bahan bakarnya batu. Kemudian manusia ternyata di dalam neraka jahanam dia terbakar sekaligus membakar. Ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam." Sungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah akan menjadi bahan bakar atau api buat kayu bakar di neraka jahanam. Berarti manusia dia dibakar oleh api neraka dan dia juga membakar. Ini menakjubkan, dia terbakar sekaligus membakar yang lainnya. Dari sisi neraka sangat pedih siksaannya, dari sisi penjaganya juga sangat mengerikan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "'Alaiha malaikatun ghiladun syidad." Yang di neraka tersebut ada malaikat-malaikat yang ghilaz, yang kasar, syidad, yang kuat, yang keras. Allah gabungan antara kasar dan keras. Ada yang mengatakan ghilaz fil aqwal, yaitu perkataan mereka kasar, perkataan mereka keras. Syidad, sikap mereka yang kasar. Ya, intinya akhlak yang buruk bagi para penghuni neraka jahanam dan sikap yang keras terhadap penghuni neraka jahanam. Malaikat tersebut digambarkan menggabungkan antara ghilaz dan syidad, yaitu kasar dan keras, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala memuji para malaikat tersebut, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat terhadap perintah Allah, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka menjalankan apa yang mereka diperintahkan. Para malaikat tersebut ditugaskan oleh Allah untuk menyiksa para penghuni neraka jahanam. Tidak mungkin malaikat tersebut menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak mungkin mereka kemudian merayu malaikat untuk beri keringanan misalnya, mereka negosiasi dengan malaikat, mustahil, enggak mungkin. Karena malaikat menjalankan perintah Allah untuk menyiksa mereka. Setelah itu Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum." Wahai orang-orang kafir. Ayat ini bukan berkaitan dengan orang-orang kafir Quraisy yang masih hidup, tetapi ayat ini masih kelanjutan tentang kondisi penghuni neraka jahanam. Kata Allah, "Wahai orang-orang kafir, jangan kalian minta uzur pada hari ini." Ini kata para ulama, mafhumnya, dalilnya menunjukkan bahwasanya mereka tatkala di neraka jahanam, maka mereka memberikan uzur mereka ke hadapan Allah. Ya Allah, kami dahulu begini karena begini, ampuni kami. Allah, kami dahulu begini. Minta uzur, kasih uzur kepada Allah. Mereka minta uzur kepada Allah dan mereka menyebutkan uzur-uzur mereka di hadapan Allah agar Allah mengurangi siksaan mereka atau Allah memaafkan mereka. Jawabannya, la ta'tadzirul yaum. Jangan kalian minta uzur pada hari ini. Uzur kalian tidak ada yang diterima. Kata Allah, "Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Sungguhnya kalian dibalas ma kuntum ta'malun, apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian lakukan. Perhatikan di sini ada sedikit mengenai bahasa Arab, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala tentang penghuni neraka jahanam, "Innama tujzauna ma kuntum ta'malun." Adapun kalau bagi penghuni surga, kata Allah Subhanahu wa taala, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun. Perhatikan di sini ada ba, huruf ba. Huruf ba, adapun di sini tidak ada huruf ba. Ba-nya enggak ada. Kenapa? Karena tatkala Allah berfirman tentang penghuni surga, Allah mengatakan, "Masuklah kalian surga dengan sebab amalan kalian." Artinya amalan kalian di dunia ini tidak sebanding dengan surga yang Allah berikan kepada kalian. Bayangkan kata Nabi SAW, "Raqatul fajri khairum minad dunya ma fiha." 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Anda cuma salat 2 rakaat sebelum subuh yang mungkin dikerjakan 3 menit, 2 menit, ternyata dapat ganjaran lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ganjaran di surga tidak ada bandingannya dengan amalan sedikit yang kita lakukan.
maka Allah menggunakan ba. Artinya Allah memasukkan manusia ke dalam surga bil fadl, dengan karunia Allah. Karunia Allah. Adapun tatkala Allah berbicara kepada penghuni neraka jahanam, Allah tidak pakai ba. Allah mengatakan innama tujzauna, sungguhnya kalian dibalas itu ma kuntum ta'malun. Apa sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Allah tidak tambahkan, tapi sesuai dengan yang kalian lakukan. Maka Allah membalas penghuni neraka jahanam bil adl, dengan keadilan, ya. Ini sekedar sedikit yang disebut oleh para ahli tafsir tentang perbedaan antara perkataan Allah kepada penghuni surga dengan perkataan Allah kepada penghuni neraka jahanam. Kemudian Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha." Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubatan nasuha. Taubat yang nasuh. Apa itu taubat yang nasuh? Ada khilaf di kalangan para ulama tentang makna taubatan nasuha. Apa makna taubah nasuha? Apa makna taubat nasuh? Al-Imam Al-Qurtubi menyebutkan 20 lebih pendapat, 22 atau 23 pendapat, ya. Sebagaimana disebutkan juga diisyaratkan oleh Al-Alusi dalam tafsirnya, bahwasanya ada 20 lebih pendapat tentang makna taubat an-nasuh. Mau sebutkan 22-nya, terlalu panjang, ya. Ya. Kita sebutkan sebagiannya saja, ya. An-nasuh diambil dari kata nasoha, ya. Kalau kita tahu artinya nasihat, ya. Tapi sebenarnya nasuh itu maknanya lebih banyak daripada itu. Di antaranya ada yang mengatakan an-nasuh itu sifat mubalaghah. Orang yang kalau suka menasihati disebut nasih atau nasuh, selalu menasihati. Dia mubalaghah dalam menasihati, secara bahasa Arab namanya nasuh. Jadi seakan-akan Allah berfirman, wahai orang yang beriman, bertobatlah dengan tobat yang sangat menasihati. Itu secara bahasa. Dengan tobat yang sangat menasihati. Nah, apa maksudnya tobat yang sangat menasihati? Di antaranya pendapat mengatakan ai taubatan tansahuna anfusahum, ya. Taubatan tansahuna biha anfusahum. Artinya bertobatlah dengan tobat yang tobat tersebut kalian menasihati diri kalian sendiri. Sungguh-sungguh kalian menasihati diri kalian sendiri. Bagaimana caranya? Kalian menasihati diri kalian sendiri, yaitu jangan diulangi lagi. Jangan diulangi lagi. Maka sebagian salaf menafsirkan taubatan nasuha itu taubat yang seorang jika sudah bertobat, dia tidak bakalan kembali lagi. Sebagaimana susu kalau sudah keluar dari putingnya tidak bakalan bisa kembali lagi. Itu perkataan sebagian salaf. Itu maknanya taubatan nasuha, taubat yang orang kalau sudah meninggalkannya tidak bakalan kembali. Hijrah total, ya. Ya. Hijrah meninggalkan maksiat dan tidak kembali lagi untuk selama-lamanya. Itu di antara makna taubatan nasuha. Yang kedua, taubatan nasuha diambil dari nasuhatul saub, yaitu khiyatatus saub, ya. Artinya khiyatah. Maksudnya baju yang menjahit baju. Baju yang bolong-bolong. Maksudnya taubat nasuha itu seorang tatkala dia setelah bertobat maka dia memperbaiki dirinya. Mulailah dia merajut kekurangan-kekurangannya. Ya, namanya orang bertobat belum tentu dia langsung meninggalkan secara total, tapi dia mulai memperbaiki apa? Dirinya, ibarat seperti dia merajut bajunya yang mulai robek-robek, dia perbaiki setahap demi setahap sampai dia mencapai kesempurnaan. Berarti dia terus berjalan maju menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu disebut dengan taubatan nasuha. Ada yang mengatakan lagi taubat nasuha yaitu taubatan tansahuna biha ghairakum, yaitu engkau menasihati orang lain. Untuk bertobat. Ini di antara makna
taubat nasuha, yaitu engkau berhijrah. Setelah kau berhijrah, kau tidak mencukupkan dirimu saja, tetapi kau juga mulai menasihati orang lain. Mulailah engkau mengajak orang lain untuk berhijrah seperti dirimu. Mulailah kau menawarkan orang lain untuk bertobat sebagaimana kau telah bertobat. Ya, ini di antara makna taubatan nasuha. Dan ada makna-makna yang lain yang sampai berjumlah 22. Di antaranya juga seperti oleh Qurtubi, yaitu seorang bertobat dan dia tidak pede bahwasanya tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia senantiasa berada dalam kondisi wajal, rasa ketakutan, rasa di antara khauf dan raja, berharap dan khawatir, berharap dan khawatir, dan itu disebut dengan taubatan nasuha. Wallahu alam bisawab. Ini di antara makna-makna dari taubatan nasuha yang jumlahnya sangat banyak, khilaf di kalangan para ulama. Tetapi intinya para ulama tatkala menjelaskan syarat taubat, ya. Apa syarat taubat? Yang disebutkan oleh Ibnu Nawawi rahimahullah taala sebagaimana kita bersama, syaratnya ada 3, yaitu al-iqla, meninggalkan dosa. Kemudian apa yang kedua? An-nadam, menyesal. Yang ketiga, al-azam ala adamil audah, yaitu bertekad tidak kembali. Dan ini saya rasa definisi yang paling tepat, syarat yang paling tepat yang disebut oleh Imam Nawawi rahimahullahu taala. Orang kalau sudah terkumpulkan 3 perkara dalam dirinya, maka dia dikatakan bertobat. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya mengatakan, an-nadmu taubah. Kata Nabi SAW, menyesal adalah taubat. Menyesal adalah taubat. Sebagian ulama juga tatkala menjelaskan tentang masalah taubat, mereka mengatakan nasuh, ya. Nasuh dalam bahasa Arab juga berasal dari kata khalis, yaitu taubat yang murni. Taubat yang murni artinya seorang tatkala bertobat, dia benar-benar karena Allah, mengharapkan wajah Allah. Bukan karena takut dengan kemudaratan berkaitan dengan badannya, bukan karena takut kemudaratan berkaitan dengan harga dirinya, bukan karena takut ya berkaitan dengan hartanya. Kalau ada seorang kemudian bertobat dari zina karena takut AIDS, maka dia tidak bertobat. Dia bertobatnya enggak ikhlas. Taubatlah ibadah, berarti harus ikhlas karena siapa? Karena Allah. Di antara makna taubatan nasuh, yaitu taubat yang ikhlas, karena nasuh artinya murni. Dia jadikan taubatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dia bertobat ya karena enggak enak kata orang, enggak enak kata ibu, enggak enak kata mertua, maka itu bukan taubat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia berhenti merokok, kenapa? Mulai apa? Bermasalah pada paru-parunya. Saya taubat dari rokok. Kenapa? Saya periksa dokter, ternyata saya sakit. Ini taubat. Kalau hanya sekedar meninggalkan ya rokok gara-gara takut terkena penyakit di paru-parunya, maka taubatnya tidak diterima. Seperti seorang berhijrah meninggalkan praktek riba. Kenapa? Enggak enak sama teman-temannya. Teman-temannya semua sudah resign, tinggal dia yang belum. Akhirnya dia resign juga. Bukan karena Allah, tapi karena dikata-katain oleh orang-orang sebelahnya. Oleh karenanya hati-hati seorang kalau bertobat, dia juga harus menjaga keikhlasannya. Ya, jangan sampai kemudian dia pamerkan tentang taubatnya, kemudian dia berkoar-koar, khawatir dia tidak ikhlas, khawatir dia tidak ikhlas. Maka seorang tatkala bertobat, dia jaga taubatnya. Saya bertobat karena Allah Subhanahu wa taala. Jika dia bertobat bukan karena Allah, maka taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Pembahasan berikutnya, ikhwan. Apakah taubat pasti diterima? Apa kata Allah setelah itu diterima Allah? Kata Allah, asa rabbukum, ya kan? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, asa rabbukum an yukaffiru ankum sayyi'atikum. Yang artinya semoga, ini artinya semoga. Asa dalam bahasa artinya semoga. Semoga Rabbmu menghapuskan dosa-dosamu. Nah, ternyata Allah menggunakan kata apa? Semoga.
Berbeda tatkala berbicara tentang orang-orang kafir, kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf." Katakanlah kepada orang-orang kafir, kalau mereka berhenti dari kekufuran mereka, yughfar lahum ma qad salaf, langsung diampuni yang telah lalu. Sehingga para ulama sepakat, kalau orang kafir bertobat pasti diterima tobatnya, pasti. Sementara para ulama khilaf, apakah kalau seorang mukmin bertobat pasti diterima tobatnya? Ya. Ada yang mengatakan tidak pasti, tidak wajib bagi Allah untuk menerima tobatnya. Kenapa? Karena Allah menggunakan kata apa? Semoga. Ya. Kemudian juga seperti firman Allah Subhanahu wa taala, ya, qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah orang-orang kepada hamba-hambaku yang mereka tenggelam dalam kemaksiatan, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa yang seluruhnya Allah ampuni. Di sini juga tidak ada penjazaman, pemastian bahwasanya Allah pasti akan mengampuni. Berbeda dengan orang-orang kafir. Katakan kepada orang kafir, kalau berhenti diampuni. Adapun orang beriman seakan-akan masih digantung. Tapi yang benar bahwasanya kalau seorang sudah memenuhi persyaratan taubat pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Allah sudah berjanji mengampuni dosa. Alam ya'lamu annallaha yaqbalu taubatan ibadih. Tidakkah mereka ketahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, dan terlalu banyak sifat Allah Tawwab yang Maha menerima taubat, Ghafur, Ghafir, terlalu banyak nama-nama Allah yang menunjukkan Allah Maha menerima taubat, dan banyak hadis menunjukkan Allah Maha menerima taubat dari hamba-hambanya. Tetapi kenapa Allah menggunakan perkataan semoga sebagai isyarat bahwasanya Allah mengampuni hamba-hambanya itu bukan kewajiban dari Allah, tetapi itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Agar kalian tahu kalau Allah tidak mengampuni kalian itu hak Allah sebenarnya. Tetapi Allah dengan karunia-Nya, dengan rahmat-Nya, kasih sayang-Nya mengampuni kalian kalau kalian bertobat. Yang kedua, agar para hamba tatkala mendengar asa semoga, agar mereka tidak jadi ujub, tidak merasa pede, senantiasa berada di antara khauf dan roja. Dan itu yang diharapkan dari Allah, dari kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berharap hamba-hambanya selalu dalam antara khauf dan roja. Jangan sampai pede berlebih-lebihan, merasa pede masuk surga, tetapi dia merasa antara ketakutan dan berharap. Maka Allah menggunakan kata asa. Ya. Dan kalau Allah mengatakan asa, maka pasti Allah akan melakukannya. Sebagaimana seorang raja berkata kepada misalnya kepada rakyatnya, semoga kita melakukan hal ini, dan dia pasti melakukannya. Cuma dia menggunakan kata semoga. Jadi asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kalian. Ini berarti Allah pasti mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian bertobat. Cuma yang jadi pertanyaan, apakah kita sudah memenuhi persyaratan ini? Ini yang jadi pertanyaan. Sehingga Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Madarijus Salikin menyebutkan bahwasanya seorang beriman tidak bisa menjazam, memastikan dirinya diterima tobatnya. Tidak bisa. Karena dia belum tentu bisa memastikan dia telah memenuhi persyaratan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi permasalahan. Tapi seandainya persyaratannya sudah terpenuhi, pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Baik, kita lanjutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Dan Allah, kalau kalian bertobat dengan taubat nasuha, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian, dan Allah akan masukkan kalian ke dalam surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dan ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan antum tahu bahwasanya Allah lebih sayang kepada antum daripada seorang ibu kepada anaknya. Ya. Betapa sering seorang anak bermasalah dengan ibunya, kemudian dia minta maaf, ibunya tidak memaafkan. Betapa sering demikian. Meskipun ibunya sangat sayang kepada sang anak. Ya. Betapa sering seorang anak untuk bisa mendapatkan ampunan dari ibunya, maka dia harus berjalan waktu yang lama, kemudian berusaha dari waktu yang satu ke waktu yang lain, mungkin bisa diomelin oleh orang tuanya, bisa jadi diusir oleh orang tuanya, baru dia bisa diampuni
oleh orang tuanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Seorang hamba bermaksiat kepada Allah, melakukan banyak dosa, kemudian dia menangis minta ampun kepada Allah, maka Allah akan terima taubatnya. Allah akan menerima taubatnya. Dia tidak perlu merangkai kata-kata yang indah. Dia keluar secara natural dari hatinya, dari lubuk hatinya yang paling dalam, minta kepada Allah Subhanahu wa taala, bangun di malam hari menangis minta ampun kepada Allah, Allah akan ampuni. Ini menunjukkan bahwasanya ya, Allah lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada seorang ibu kepada anaknya. Yang kedua, ternyata setelah Allah ampuni, ya, Allah bukan cuma mengampuni, bukan hanya mengatakan dosamu menjadi 0, bahkan Allah kasih bonus, yaitu Allah masukkan ke dalam surga. Makanya Allah tidak mengatakan asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum, titik, tapi masih koma. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar. Bisa jadi Allah mengampuni dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surganya. Dan apakah ada manusia yang seperti itu? Kalau kita bersalah kepada dia, kemudian kita minta maaf kepada dia, terus dia berkata, saya ampuni kesalahanmu, dan ini mobil saya kasih hadiah buat kamu. Apakah ada yang demikian? Mustahil ya. Kalau ada orang kita berbuat salah kepada dia, kita datang merengek-rengek minta maaf. Terkadang dia ngomel-ngomel dulu, ente sih kurang ajar sih, karena sudah bilang dari dulu ya. Tapi saya maafkan ya. Diomelin dulu baru dimaafkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala, ente datang, ente menangis, tidak diomelin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja ente bisa ketuk pintu Allah Subhanahu wa taala, dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu merangkai kata-kata, diampuni oleh Allah, dikasih bonus masuk surga. Dan siapa yang lebih baik daripada Allah Subhanahu wa taala? Kemudian firman Allah selanjutnya, yauma la yukhzillahu an-nabiyya walladzina amanu ma'ah. Hari di mana Allah Subhanahu wa taala tidak akan menghinakan nabi dan orang-orang yang beriman bersamanya. Hari tersebut nabi akan dimuliakan oleh Allah. Nabi di sini masih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang yang beriman bersama nabi tersebut. Dan kalau kita baca ayat ini, yang pertama kali terbetik dalam benak kita, orang-orang beriman bersama Nabi siapa? Para sahabat. Oleh karena sebagian ulama seperti Tahir bin Asyur mengatakan ayat ini dalil bahwasanya seluruh sahabat masuk surga. Karena mereka tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat ini yang pertama kali ya terbetik dalam benak kita, yang pertama kali tercakup dalam ayat ini adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Allah mengatakan walladzina amanu ma'ah, dan orang yang beriman bersama Nabi. Allah tidak mengatakan dan orang-orang yang beriman kepada Nabi. Allah mengatakan walladzina amanu ma'ah, dan orang-orang beriman bersama Nabi. Dan kita tahu yang beriman bersama Nabi di zaman Nabi siapa? Para sahabat. Ini dalil bahwasanya seluruh sahabat masuk surga, kata Tahir bin Asyur rahimahullahu taala. Tentunya orang yang beriman akan dimuliakan pada hari tersebut, hari yang di mana Allah menghinakan banyak manusia. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Cahaya mereka membesar di hadapan mereka dan di sebelah kanan mereka. Kenapa tidak disebutkan sebelah kiri? Kenapa tidak disebutkan sebelah belakang? Kata sebagian ulama, di depan agar mereka melihat indahnya cahaya tersebut. Sebelah kanan agar mereka bisa ya seperti mengatur cahaya tersebut. Ya, kalau kita punya sesuatu kita pegang dengan tangan kanan, sehingga cahaya tersebut akan muncul di hadapan mereka, dan sebelah kanan mereka membimbing mereka untuk melewati sirat pada hari kiamat kelak. Hari yang di mana hari tersebut sangat gelap. Barang siapa yang tidak diberi cahaya, maka dia akan terjerumus dalam neraka Jahannam. Ya, sebagaimana sering saya jelaskan bahwasanya ya di atas neraka Jahannam ada sirat. Sirat diletakkan di atas neraka Jahannam. Barang siapa yang bisa menyeberang sirat tersebut, dia akan sampai kepada surga. Di bawah sirat ada neraka. Tetapi neraka ya, apinya hitam saking panasnya. Apinya hitam. Sehingga api neraka tidak menjadikan terang benderang, tetapi tetap gelap karena api tersebut hitam. Dan orang-orang tidak memiliki api, tidak memiliki cahaya, maka dia akan mudah terjerumus ke dalam neraka Jahannam. Adapun orang yang memiliki cahaya yang besar, maka dia akan mudah melewati sirat. Maka pada hari tersebut, tatkala orang-orang beriman melihat cahaya orang-orang munafik padam, maka mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi tatkala di
sirat, sebelum sirat terjadi zulmah, kegelapan, ya. Kegelapan sebelum orang-orang melewati sirat. Adapun orang-orang kafir yang asli, Yahudi, Nasrani dan yang lainnya, mereka tidak lewat sirat, mereka langsung masuk neraka Jahannam. Yang melewati sirat cuma dua model manusia, kaum muslimin dan orang-orang munafik yang KTP mereka Islam. Mereka ditahan untuk melewati sirat. Maka Allah memberikan cahaya kepada orang-orang munafik. Dan mereka sudah sangat senang pada hari tersebut. Tiba-tiba cahaya mereka diredupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hal itu dilihat oleh orang-orang beriman. Tatkala orang beriman melihat cahaya orang munafik diredupkan, mereka khawatir dengan diri mereka. Padahal mereka sudah memegang cahaya. Mereka tetap tidak pede pada hari tersebut. Maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana atmim lana nurana." Ya Allah, sempurnakanlah cahaya kami, jangan dipadamkan. Jangan seperti orang-orang munafik yang kau padamkan cahaya mereka. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Mereka tatkala dalam kondisi genting tersebut ingat dengan dosa-dosa mereka. Di hari kiamat tidak ada yang mudah hari tersebut. Semua tahapan dilalui dengan penuh ketakutan dan mengerikan. Terutama tahapan terakhir, tahapan penentuan surga atau neraka lewat sirat. Sampai para anbiya tidak ada perkataan mereka kecuali 3 perkataan, Allahumma sallim sallim. Para nabi ketakutan juga pada waktu tersebut. Para nabi berdoa, ya Allah selamatkan, selamatkan. Itu perkataan mereka. Mereka tidak ngomong yang lain. Allahumma sallim sallim. Ya Allah selamatkan umatku. Ya Allah selamatkan umatku. Tapi tidak semua umat Nabi SAW selamat. Sehingga di saat yang sangat genting tersebut, kaum mukminin sudah memegang cahaya, mereka pun masih ketakutan. Maka mereka berkata, Rabbana atmim lana. Ya Rabb kami, sempurnakanlah cahaya kami. Waghfir lana, dan ampunilah dosa-dosa kami. Ya, karena mereka sadar mereka penuh dengan dosa. Kemudian mereka berkata, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Mereka tidak berkata, innaka ghafurur rahim. Sungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Karena ini bukan di dunia lagi, ini di akhirat sekarang. Semuanya berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita minta ampun dengan innaka ghafurur rahim tatkala di dunia. Sekarang di akhirat yang berlaku kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka menutup permohonan ampun mereka dengan berkata, innaka ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Engkau maha kuasa untuk membesarkan cahaya kami, untuk mengampuni dosa-dosa kami, untuk buat kami melewati sirat. Engkau maha kuasa atas segala sesuatu di hari yang tidak ada berkuasa kecuali engkau ya Allah. Kemudian Allah berfirman, ya ayyuhan nabi jahidil kuffar wal munafiqina waghluz alaihim. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan sikaplah keras terhadap mereka. Jihad terhadap orang-orang kafir yaitu dengan menggunakan pedang. Kalau tidak bisa dengan pedang, tidak ada peperangan dengan pedang karena tidak semua waktu bisa terjadi jihad bisinan, jihad dengan pedang. Tetapi jihad bil qalam, jihad dengan pena, jihad dengan tulisan, jihad dengan dakwah akan terus tegak sampai hari kiamat. Akan terus tegak sampai hari kiamat. Adapun jihad melawan orang-orang munafik, jelas orang-orang munafik tidak boleh dibunuh. KTP mereka Islam. Oleh karena yang dimaksud dengan jihad dengan melawan orang munafik adalah dengan ilmu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala menamakan jihad perjuangan dengan ilmu dengan jihad. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fala tuti'il kafirina wajahidhum bihi jihadan kabira." Wahai Muhammad, jangan kau taat kepada orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka bihi dengan Al-Qur'an, jihadan kabira dengan jihad yang besar. Allah menamakan jihad membantah orang-orang musyrikin dengan Al-Qur'an, dengan dalil-dalil Al-Qur'an sebagai jihad yang besar. Maka seorang jangan memandang namanya jihad cuma dengan pedang. Jihad dengan pedang ada, tetapi tidak setiap saat bisa dilakukan. Tetapi jihad dengan al-qalam, dengan pena, dengan dakwah, dengan lisan, dengan tulisan, setiap saat bisa dilakukan. Dan jihad kepada orang munafik cuma satu jenis, bukan jihad dengan pedang, tidak boleh dibunuh. Karena mereka KTP-nya apa? Islam. Jihadnya dengan tulisan, dengan bantahan. Ya, karena orang-orang munafik senantiasa membuat keonaran dalam dunia Islam, mencari kesempatan dalam kesempitan, selalu ingin kehancuran bagi kaum muslimin, selalu membela orang-orang kafir. Maka selalu memberikan syubhat, selalu menyebarkan kerancuan dalam beragama. Sehingga harus dibantah dan bantah mereka adalah jihad. Membantah mereka jihad bukan dengan pedang tapi dengan tulisan.
Dan sekarang ikhwan, kebanyakan yang manfaat di dunia sekarang ini adalah jihad dengan tulisan, jihad dengan dakwah. Betapa banyak orang-orang kafir masuk Islam di negara-negara kafir bukan dengan pedang. Mereka masuk Islam dengan apa? Dengan ilmu. Mereka mendengar tentang Islam. Mereka mencari tentang tulisan-tulisan Islam. Maka kemudian mereka pun masuk Islam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma'wahum jahannam." Sungguhnya tempat kembali mereka orang-orang kafir dan munafik adalah neraka Jahannam. Wa bi'sal masir, dan seburuk-buruk tempat kembali mereka. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala masuk dalam paragraf berikutnya, ya, berbicara tentang permisalan yang Allah buat untuk orang-orang kafir dan untuk orang-orang beriman. Allah buka ayatnya dengan berkata, dengan firman-Nya, "Daraballahu mathalan lil ladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut." Sungguhnya Allah membuat perumpamaan untuk orang-orang kafir tentang istrinya Nabi Nuh dan tentang istrinya Nabi Lut. Kanata tahta 'abdaini min ibadina. Sungguhnya dua wanita ini berada, ya, di bawah dua orang suami yang merupakan dua hambaku yang saleh. Mereka berdua bersuamikan dua hambaku yang saleh. Fa khanatahuma. Namun kedua wanita ini berkhianat kepada dua suami mereka, hamba-hamba yang saleh tersebut. Falam yughni anhuma. Ya, maka kedua suaminya tidak bisa menolong mereka berdua. Wa qila dukhulan nar ma'ad dakhilin. Maka dikatakan kepada dua wanita ini, masuklah kalian ke dalam neraka Jahannam bersama orang-orang yang masuk. Allah buka permisalan, perumpamaan untuk orang-orang kafir dengan perumpamaan istrinya Nuh dan istrinya Fir'aun. Pembicaraannya terfokus kepada orang-orang kafir Quraisy. Wahai orang-orang kafir Quraisy, wahai orang-orang kafir, perhatikan perumpamaan ini. Ini perumpamaan Allah buat berkaitan dengan kalian. Lihatlah, istri Nuh dan istri Lut alaihi wassalam berada di bawah naungan dua suami yang hamba yang saleh. Ya. Allah tidak hanya mengatakan dua wanita ini berada di bawah naungan kedua hambaku, tetapi Allah mengatakan di bawah naungan kedua hambaku yang saleh. Artinya apa? Mereka berdua wanita ini hidup di keluarga yang baik. Mereka sangat mungkin untuk mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat dari suami-suami mereka. Dan kerabatnya sangat dekat, hubungan yang sangat dekat, suami istri. Tapi ternyata mereka berkhianat. Istrinya Nabi Nuh berkhianat, di antaranya mengatakan Nabi Nuh adalah majnun, orang gila, dan dia bergabung dengan orang-orang kafir. Istri Nabi Lut berkhianat dengan menunjukkan kaumnya Nabi Lut kepada tamunya Nabi Lut yang datang yang berwajah tampan untuk mengajak mereka melakukan homoseksual dengan tamu-tamu tersebut yang ternyata jelmaan para malaikat. Mereka berdua berkhianat. Maka perhatikanlah wahai orang-orang Quraisy. Kalian sekarang hubungan kerabat sangat dekat dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad Quraisy, kalian juga Quraisy. Kalian sangat mudah mengambil kebaikan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad siap memberikan kebaikan kapan saja kepada kalian. Kebaikan yang mengantarkan kepada kalian kebaikan di dunia maupun kebaikan di akhirat. Namun ternyata kalian tidak memanfaatkan. Kalian berkhianat kepada Muhammad sebagaimana pengkhianatan dua istri Nabi ini kepada kedua Nabi tersebut, yaitu kalian tidak beriman wahai orang Quraisy kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini perumpamaan kalian dengan dua istri Nabi. Allah berfirman, ya, falam yughni anhuma minallahi syai'a. Perhatikan wahai orang-orang kafir Quraisy. Sungguhnya Nabi Lut dan Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan istri mereka. Hubungan kekerabatan yang sangat dekat tidak bermanfaat, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Allah, wa qila dukhulan nar, masuklah kalian ke dalam neraka Jahannam. Kata Allah, ma'ad dakhilin, bersama orang-orang kafir yang lain. Jangan disangka yang orang-orang kafir masuk dulu, kami belakangan. Dan jangan disangka kami akan suatu saat akan dikurangi azabnya. Tidak. Makanya Allah menggunakan bersama orang-orang kafir yang lain. Supaya kalian berdua tahu, wahai istri-istri Nabi, Nabi Lut dan Nabi Nuh, kedudukan kalian sama dengan orang-orang kafir yang lain. Nuh dan Lut alaihi wassalam tidak bisa membantu kalian sama sekali. Maka perhatikanlah orang kafir Quraisy, sungguhnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak bisa membantu kalian di akhirat sama sekali kalau kalian kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham maksud perumpamaan ini? Paham maksud perumpamaannya? Kalau ditanya bisa jawab? Bilang insyaallah. Jangan terlalu pede. Kemudian
Sebagian ulama juga mengatakan ini juga ada ta'rid, ada sindiran kepada Aisyah dan Hafsah yang telah melakukan kesalahan yang Allah sebutkan kesalahan mereka di atas. Di ayat-ayat awal-awal surat. Bahwasanya kalian Aisyah dan Hafsah, kalau kalian ternyata tidak beriman kepada Muhammad, kalian melakukan pelanggaran, kalian kufur misalnya, maka tidak bermanfaat kalian statusnya sebagai istri-istri Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada faedahnya. Ya. Maka saya katakan demikian juga para wanita-wanita yang ada, jangan berharap, ya, yang penting suami saya baik. Yang penting suami saya ustaz. Kalau kita sendiri tidak beriman, kita sendiri penuh dengan maksiat, kita sendiri membangkang, kita sendiri melakukan kesalahan, selalu membangkang perintah Allah, enggak ada faedahnya suami kita. Ya, jangan dia bersandar kepada suaminya. Ya. Enggak apa-apa, suami saya rajin ibadah, suami saya rajin apa? Salat malam, suami saya rajin bersedekah. Ya, sementara dia pelit, malah salat malam, malas baca Quran, kemudian dia berharap pertolongan dari suaminya. Percuma. Kalau Hafsah dan Aisyah tidak bisa ditolong oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana dengan suami anti bisa menolong anti? Ya, hukum asalnya masing-masing diselamatkan oleh amalannya sendiri-sendiri. Masing-masing diselamatkan oleh amalannya sendiri-sendiri. Perkara syafaat, perkara belakangan. Kalau Allah mengizinkan, Allah kasih. Kalau enggak dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan. Setelah itu Allah berfirman, "Wa daraballahu mathalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun." Dan Allah memberi perumpamaan kepada orang-orang beriman tentang istri Fir'aun. Asiyah bintu Muzahim. Seorang wanita yang sangat salehah, istri Fir'aun. Idh qalat rabbi binili indaka baitan fil jannah. Yang dia berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rabbku, bangunkanlah untukku di sisimu, ya, istana di surga. Bangunkanlah untukku di sisimu istana di surga. Di sisimu di sini maksudnya apa? Ada dua pendapat di karangan para ahli tafsir. Ada yang mengatakan surga di sisimu, bangunkanlah istana di sisimu. Ada yang mengatakan bangunkanlah aku di sisimu. Jadi aku yang di sisimu, bukan istana yang di sisimu. Dua-duanya tidak bertentangan. Faham maksud saya? Tatkala Maryam berkata, tatkala Asiyah bintu Muzahim berkata, idh qalat rabbi binili, ya Allah bangunkanlah untukku. Indaka ini dzarf. Ini dia berkaitan dengan apa? Li atau berkaitan dengan baitan. Ini yang ngerti bahasa Arab ya. Yang enggak ngerti ya sudahlah ya. Ya. Intinya dia ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau bukan dia yang dekat, istananya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa dia mengucapkan demikian? Sebagian ahli tafsir mengatakan karena dia telah diiming-iming oleh Fir'aun untuk kufur kepada Nabi Musa alaihissalam. Untuk kufur kepada Nabi Musa alaihissalam sehingga dia akan diberikan istana yang hebat di dunia. Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun? Orang terkaya di dunia tatkala itu. Orang tergagah di dunia tatkala itu. Raja di raja tatkala itu. Apa yang dia katakan terjadi. Apa yang dia perintah akan dilaksanakan. Keputusan di tangannya. Semua orang takut kepadanya. Sampai dia merasa dirinya sebagai Tuhan. Siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun? Kalau mau dunia, siapa yang tidak bangga punya suami seperti Fir'aun? Ternyata Asiyah bintu Muzahim beriman kepada Nabi Musa. Maka dia dirayu oleh Fir'aun. Jangan beriman dengan Musa. Tidakkah kau lihat istanamu yang begitu megah? Ya. Maka tatkala itu dia berdoa kepada Allah. Dia meninggalkan seluruh kenikmatan dunia untuk meraih kenikmatan yang abadi di akhirat. Dan dia berdoa, Rabbi binili indaka baitan fil jannah. Ya Allah bangunkanlah untukku di sisimu istana di surga. Ada yang mengatakan dia mengucapkannya tatkala dia bersikeras dalam keimanannya, disiksa oleh Fir'aun, diambil tali, diletakkan, diikatkan tangan kanannya, tali di tangan kirinya, di kaki kanan, kaki kirinya, kemudian ditarik oleh Fir'aun. Tatkala ruhnya akan dicabut oleh Allah, maka dia berdoa dengan doa tersebut sehingga Allah menyelamatkan ruhnya, ya. Kemudian dia disiksa oleh Fir'aun. Ada yang mengatakan tatkala dilemparkan di minyak yang panas, dia mengucapkan doa tersebut. Intinya Asiyah bintu Muzahim, ya, adalah contoh seorang wanita mukminah yang dia meninggalkan kenikmatan dunia karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah gantikan bagi dia istana di surga. Perhatikan di sini. Allah bercerita tentang dua nabi, istrinya kafir-kafir. Ya, fa khanatahuma, maksudnya kafir keduanya ya.
Allah bercerita tentang Firaun, istrinya mukminah. Subhanallah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dua nabi tidak bisa mendakwahi, tidak berhasil mendakwahi dua istrinya karena hidayah di tangan Allah. Tentunya Nabi Lut sayang kepada istrinya. Tentunya Nabi Nuh sayang kepada istrinya dan mereka berdua tentunya mendakwahi istrinya lebih utama daripada orang lain. Tapi ternyata kedua-duanya tidak beriman. Padahal sebab hidayah sudah sangat luar biasa, tetapi hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya istri Firaun, sebab kerusakan, sebab kesesatan semuanya berada di sekitar dia. Firaun yang luar biasa, kemegahan dunia yang luar biasa, ternyata dia beriman. Di tengah-tengah kekufuran, dia bisa beriman. Dia bisa beriman. Oleh karena Syekh Shalih Sindi pernah bercerita, dia baru membimbing seorang mahasiswa di Madinah, berasal dari negara kafir, kalau enggak salah Swedia atau negara-negara Eropa, yang keluarganya masih kafir. Subhanallah, sekarang dia S2 atau S3 menulis tesis atau disertasi membantah pemikiran orang-orang ateis. Bayangkan. Dia berasal dari kompleks ateis, tapi Allah beri hidayah kepada dia. Sekarang dia tulis disertasi atau tesis membantah orang-orang apa? Ateis. Subhanallah. Kalau berkehendak istri Firaun di tengah kesesatan, di tengah kekufuran, ternyata dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu hidayah itu mahal. Kalau antum dapat hidayah, antum banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perumpamaan yang terakhir Allah sebutkan wa Maryam binta Imran allati ahsanat farjaha, dan Maryam binti Imran, ibunya Nabi Isa alaihissalam, yang dia menjaga kemaluannya. Fanafakhna fihi min ruhina, dan kami pun meniupkan pada dirinya ruh kami, yaitu Nabi Isa, yang salah satu di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Makanya Allah menyebutkan ruh kami dalam rangka untuk memuliakan, yaitu ruh spesial yang Allah ciptakan untuk dimasukkan ke dalam rahim Nabi Isa. Maryam, ke dalam rahim Maryam. Wasaddaqat bi kalimati rabbiha, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Rabbnya, ya. Wa kutubih, dan beriman kepada kitab-kitab Allah. Wa kanat minal qanitin, dan dia termasuk orang-orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata sebagian ulama seperti Al-Alusi dalam tafsirnya, Allah memberi contoh kepada model ketiga. Model ketiga ini adalah seorang yang tidak bersuami. Sebagai hiburan kepada sebagian wanita yang mungkin mereka tidak punya suami, bahwasanya mereka bisa juga menjadi seorang wanita yang salehah, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Atau hiburan kepada para janda yang mungkin ditinggal oleh suami-suami mereka. Apakah suami mereka meninggal dunia, ataukah suami mereka mencerai mereka sehingga mereka hidup tanpa ada suami. Bahwasanya tanpa suami juga seorang bisa menjadi wanita yang salehah. Mereka sudah punya kedua, sudah contoh, yaitu siapa? Maryam. Dan di antara keistimewaan Maryam adalah yang Allah ulang-ulang dalam banyak ayat, allati ahsanat farjaha, dia menjaga kemaluannya. Azan kah? Belum. Allati ahsanat farjaha, yang menjaga kemaluannya. Dia sangat menjauh dari lelaki yang tidak halal baginya. Makanya Allah sebutkan tentang kisah Maryam tatkala didatangi oleh Jibril alaihissalam. Kata Allah, fatamathala laha basharan sawiyya. Tatkala Maryam sedang beribadah kepada Allah, menyepikan dirinya, tiba-tiba Allah kirimkan malaikat Jibril, fatamathala laha basharan sawiyya, dalam bentuk seorang lelaki yang tampan mendatangi Maryam. Begitu Maryam melihat malaikat Jibril, langsung dia berkata, inni a'udzu birrahmani minka in kunta taqiyya. Aku berlindung kepada Allah dari engkau jika kau takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tahu itu bukan manusia. Dia tidak tahu kalau itu malaikat Jibril. Begitu datang lelaki, langsung dia berlindung kepada Allah agar Allah menyelamatkan lelaki tersebut darinya dan menyelamatkan dirinya dari lelaki tersebut. Maka dia mengatakan, inni a'udzu birrahmani minka. Aku berlindung kepada Allah dari engkau, dan engkau juga taqiyah, hendaknya kau bertakwa kepada Allah. Dia nasihati dirinya dan dia nasihati lelaki tersebut. Dia tidak tahu kalau itu adalah malaikat Jibril. Bukan seperti sebagian wanita sekarang, ketemu lelaki, tinggal di mana sih? Akhi, ya. Seperti itu ya.
Sebagian wanita seperti itu. Yang pertama kali malah berbicara dengan lelaki. Yang pertama kali malah menggoda apa? Lelaki. Sebagian wanita sampai laki-lakinya malu-malu. Malu-malu perempuan yang datang menegur. Kalau ingin masuk surga menjadi wanita salihah, allati ahsanat farjah, jaga kemaluan. Jangan sembarangan berbicara dengan lelaki. Jangan menjalin hubungan dengan lelaki yang tidak halal bagi kita. Sekarang zaman fitnah. Ya. Zaman medsos, semua orang bisa menjalin hubungan-hubungan yang haram. Semua orang bisa bernostalgia kembali kepada masa lalunya untuk mencari kawan-kawan lamanya. Dan betapa fitnah sering terjadi karena pertemuan antara seorang dengan kawan-kawan lamanya akhirnya terjadi apa yang terjadi. Maka jangan dia punya hubungan dengan lelaki manapun yang tidak halal bagi dia. Ya. Jangan jadi teman Facebooknya, jangan jadi teman Instagramnya, apalagi teman WhatsAppnya. Ya. Apalagi sampai terjadi pembicaraan japri, waduh bahaya. Ya. Setan menggoda. Setan menggoda tidak langsung dengan vulgar, tapi sedikit demi sedikit. Mulai dikenangkan dengan masa lalu, mulai canda sedikit demi sedikit. Mulai terpesona dengan cara penulisannya, mulai cinta berkembang akhirnya terjadi apa yang terjadi. Baik laki-laki maupun wanita. Sudah azan kah? Tolong azan. Yang bertanya silakan tulis pertanyaan. Hadirin dan hadirat rahmatillah subhanahu wa taala. Maka Asia bintu Muzahim dan Maryam bintu Imran adalah dua wanita yang spesial. Dalam Sahih Al-Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kamula minar rijal katsir, wa lam yakmul minan nisa illa Asia bintu Muzahim imra'atu Fir'aun wa Maryam bintu Imran. Wa fadlu Aisyah ala sa'irin nisa ka fadli sarid ala sa'iri ta'am." Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Musa Al-Asy'ari. Beliau berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, lelaki yang sempurna banyak. Artinya orang-orang lelaki yang sempurna hebat. Tetapi yang sempurna dari wanita tidak banyak. Di antaranya kata Nabi SAW, Asia bintu Muzahim dan Maryam bintu Imran. Spesial Nabi sebutkan. Setelah itu Nabi berkata, dan keutamaan Aisyah dibandingkan seluruh wanita, yaitu di zaman Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana keutamaan makanan tharid dibandingkan seluruh makanan yang lainnya. Jadi ini ada keutamaan terhadap Aisyah radhiyallahu taala anha, ya, karena tharid adalah makanan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan makanan favorit, yaitu daging berkuah dicampur dengan roti. Yang disebut oleh para ulama, makanan tersebut mencampurkan antara kelezatan dengan gizi yang tinggi. Kemudian juga mudah untuk ditelan, ya, makannya pun enak dan mudah untuk dicerna, ya. Sehingga kata mereka demikianlah Aisyah radhiyallahu taala anha, seorang wanita yang salehah, ya, cerdas, mudah untuk diajak ngobrol oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian berbicara dengan baik, ya. Itulah Aisyah radhiyallahu taala anha sehingga sangat dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, hadirin demikian ya apa yang bisa kita sampaikan dari tafsir surat Tahrim. Selanjutnya pertanyaan kita jawab yang bisa dijawab. Ustaz, apakah kejadian istri Nabi Lut dan Nabi Nuh bertentangan dengan surat An-Nur ayat 26, yaitu laki yang baik untuk wanita yang baik? Allah berfirman, "Al-khabithatu lil-khabithin, wal-khabithuna lil-khabithat, wat-thayyibatu lit-thayyibin, wat-thayyibuna lit-thayyibat." Wanita-wanita yang buruk untuk lelaki-laki yang buruk, lelaki-laki yang buruk untuk wanita-wanita yang buruk. Wanita-wanita yang baik untuk lelaki-lelaki yang baik, lelaki-laki yang baik untuk wanita-wanita yang baik. Ayat ini turun dalam rangka dalam surat An-Nur pembelaan terhadap tuduhan yang dituduhkan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dikatakan sebagai wanita pezina. Maka turunlah belasan ayat membela Aisyah radhiyallahu taala anha. Di antara pembelaan tersebut adalah ayat ini, al-khabithatu lil-khabithin wal khabithuna lil-khabithat. Wanita-wanita buruk maksudnya wanita-wanita pezina adalah untuk lelaki-lelaki apa? Pezina. Dan lelaki-lelaki pezina untuk wanita-wanita pezina. Karena Nabi bukan pezina, maka istrinya juga bukan pezina. Jadi ayat ini untuk menjelaskan Nabi tidak mungkin nikah dengan cocok dengan Aisyah. Karena kalau seorang menuduh Aisyah pezina, melazimkan Nabi juga apa? Berzina. Karena Nabi bukan pezina, wali'adzubillah, maka
demikian juga Aisyah bukan wanita pezina. Nah, adapun yang berkaitan dengan istri Nabi Lut maupun istri Nabi Nuh, maka kata para ulama tidak ada istri-istri Nabi yang berzina. Tidak ada. Semuanya wanita baik-baik dari sisi hal tersebut, tetapi dalam keyakinan mereka bisa jadi menyelisih suami mereka. Di antaranya istri Nabi Lut dan istri Nabi Nuh, mereka bukan wanita pezina tapi mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karena tidak bertentangan antara ayat ini dengan ayat yang satunya, ya, tidak bertentangan. Ini ujian Allah berikan kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut memiliki istri-istri yang kafir dengan hikmah yang Allah kehendaki di balik ujian tersebut, sebagaimana Allah menguji Asiyah bintu Muzahim yang bersuamikan Fir'aun yang sangat parah, ya. Sampai dalam doanya yang tadi kita sebutkan, apa kata Asiyah? Wa najjini min fir'auna wa amalihi. Ya Allah, selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya. Bukan cuma perbuatannya yang kurang ajar, bahkan orangnya pun selamatkan aku. Kata para ulama, seakan-akan orangnya itu dilihat sudah bermasalah. Sebelum dia beramal, dianya sudah bermasalah, apalagi amal perbuatannya. Banyak sekali, ya. Ini disimpan baik-baik, ditanyakan sama ustadz yang lainnya. Saya kan ingin meminta pendapat dan nasihat dari ustadz. Afwan sebelumnya karena di luar tema. Tolong beri nasihat kepada teman ana yang masih pacaran. Ustadz qadarullah teman ana lagi hadir di majelis ini. Kalau dia perempuan, maka dia ingat kisah siapa? Maryam, ya, yang menjauh dari apa? Lelaki, yang tidak mengajak ngobrol apa? Lelaki, ya. Menjaga kemaluannya, menjaga harga dirinya. Lihatlah Maryam, karena dia wanita soleh, akhirnya punya anak namanya Isa bin Maryam, yang sangat-sangat super soleh, bahkan seorang nabi. Tidak lain dari buah kesolehan Maryam kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah memberikan anak yang luar biasa, itu Nabi Isa alaihi salam, ya. Dan kita tahu bahwasanya pacaran itu hukumnya haram, ya. Apalagi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwanna rajulu bimra'atin illa kana syaitanu tsalitsahuma. Tidaklah seorang laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali syaitan hadir menjadi yang ketiganya, dalam rangka untuk mengobarkan syahwat mereka berdua, dalam rangka untuk menghiasi perkataan di antara mereka berdua, dalam rangka untuk menghembuskan khayalan-khayalan dalam benak mereka berdua, dalam rangka menghembuskan cinta ke dalam diri mereka berdua, dan akhirnya terjadi apa yang terjadi. Jangan nonton film santri pacaran, ya, jangan, ya. Nah, itu saya baru dapat klip, ada film katanya film santri, di situ disebutkan santri pacaran dengan santriwati. Tentunya ini film yang sesat dan menyesatkan. Ustaz, mungkin ana adalah orang yang paling berdosa. Dulu ana pernah berbuat zina sama mantan pacar ana. Namun alhamdulillah ana sudah hijrah, sudah taubat. Allah kasih hidayah sunnah. Tapi masih selalu teringat dengan perbuatan tersebut. Bagaimana Ustaz agar tidak teringat lagi? Apakah ana berdosa mengingat hal tersebut? Kalau ingat dosa tersebut artinya kita melakukan dosa dan kita istighfar setiap mengingatnya, maka ini tidak mengapa. Maka ini tidak mengapa, ya. Tetapi kalau ternyata kita diingatkan dengan pacar lama tersebut yang menggiring kita untuk bermaksiat kembali, maka kita harus berta'awudz kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang teringat kembali tentang masa lalunya yang kelam sehingga dia beristighfar, maka tidak ada masalah. Setiap dia ingat segera dia beristighfar, ya. Dan setiap dia beristighfar dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apa yang harus dilakukan? Menikah atau kuliah? Kalau bisa menggabungkan dua-duanya, bagus, ya. Dia menikah sambil kuliah atau dia kuliah sambil menikah. Saya dulu menikah sebelum apa? Kuliah. Saya dulu menikah sebelum kuliah. Dan banyak teman-teman saya kuliah dulu, sambil kuliah dia apa? Menikah. Dan ada juga teman-teman saya karena belum laku, setelah kuliah baru dia apa? Menikah. Kita lihat maslahat kita, mana yang terbaik. Ya, kalau ternyata kita tidak menikah, membuat kita terjerumus dalam kemaksiatan, membuat kita akhirnya menjalin hubungan-hubungan yang haram atau melihat yang haram, maka sebaiknya kita menikah karena tatkala itu menikah hukumnya wajib. Tapi kalau ternyata menurut kita, ya, saya tidak menikah tidak mengapa, saya bisa menjaga diri saya bisa segera fokus untuk menyelesaikan kuliah saya,
maka mungkin tidak mengapa dia kuliah terlebih dahulu. Saya tidak bisa memberi jawaban secara umum, masing-masing tahu tentang apa? Dirinya. Masing-masing tahu tentang dirinya. Apakah orang-orang munafik yang diredupkan cahayanya ketika melewati sirat akan masuk surga juga? Oh tidak. Mereka masuk neraka yang paling bawah ya. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang-orang munafik di neraka yang paling bawah. Bahkan neraka mereka kata para ulama lebih parah daripada neraka Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Karena Yahudi dan Nasrani kafir asli. Adapun orang-orang munafik mereka menggabungkan dua, kafir dan berdusta. Ya. Yukhadi'una Allah wal ladzina amanu. Mereka menipu Allah dan orang-orang beriman. Menampakkan KTP-nya Islam tapi hatinya apa? Kufur, benci dengan syariat Islam, benci dengan hadis-hadis Nabi, benci dengan orang hijrah, benci. Ya. Ada kebencian terhadap ayat-ayat Allah, ada kebencian terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang ini lebih parah daripada kafir asli Yahudi dan Nasrani. Dan kerusakan yang mereka timbulkan lebih parah daripada kerusakan yang ditimbulkan oleh Yahudi dan Nasrani. Ya. Dan mereka dimanfaatkan oleh orang-orang kafir asli ya karena mereka dianggap orang dalam Islam. Kerusakan timbul dari dalam lebih berbahaya daripada kerusakan timbul dari luar. Makanya orang-orang munafik mereka di neraka jahanam bahkan lebih parah daripada Yahudi dan Nasrani. Kata Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sungguhnya orang munafik di neraka yang paling bawah. Ustaz, insyaallah saya mau menikah tahun ini, tapi ada sedikit masalah sama akhwatnya. Dianya masih merasa takut sama ikhwan yang terlihat baik akhlak sama akidahnya, tapi buruk pergaulannya. Mau soal nasihat sama doanya Ustaz. Kita doakan semoga antum diberi istri yang solehah. Apakah dengan CD atau yang lainnya? Tetapi maksud saya antum berdoa kepada Allah. Kalau ini baik bagi saya, mudahkan, bukakan hatinya agar menerima saya. Kalau buruk, carikan yang lainnya. Kekhawatiran itu wajar dan ini tanda wanita tersebut baik. Ya, dia takut dapat suami yang akhlaknya buruk ya. Ya, tapi seharusnya wanita ini antum sarankan dia untuk bertanya-tanya kepada orang lain tentang diri antum untuk memastikan antum baik atau tidak. Tidak mungkin antum menilai diri antum sendiri. Saya baik loh, enggak mungkin ya. Ya. Wala tuzakku anfusakum, jangan kalian merekomendasikan diri kalian sendiri, tapi silakan bertanya. Caranya demikian. Kalau bukan dia yang bertanya, keluarganya yang bertanya, kakaknya atau adiknya yang laki-laki bertanya tentang diri antum supaya hilang syubhat yang ada di benaknya. Baik, demikian saja kajian kita. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.